I want to presentation first heard before pass. Pengertian heard before pass adalah prinsip dalam pelayanan pelanggan yang menekankan bahwa petugas harus memahami perasaan pelanggan terlebih dahulu. Empati fokus pada produk atau masalah teknis yang terjadi. Tujuannya membuat pelanggan merasa dihargai dan dipahami, mengurangi emosi atau kemarahan pelanggan saat menyampaikan keluhan. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik antara pelanggan dan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan. Contoh kasusnya yang tertulis, seorang pelanggan setia halaman membeli satu botol madu. Namun saat sampai ke rumah, ia mendapati botol tersebut bocor sehingga mengotori barang-barang lainnya. Merasa kecewa karena sudah membayar mahal, pelanggan tersebut menelepon layanan konsumen untuk menyampaikan keluhannya. Cara penyelesaiannya, yang pertama, dengarkan tanpa memotong. Saat pelanggan mengeluh dengan nada tinggi, staf CS tetap diam dan mendengarkan hingga kalimatnya selesai. Yang kedua, ulangi keluhan konfirmasi. Setelah pelanggan selesai bicara, staf CS berkata, "Jadi madu yang baru dikemarin itu bocor enggak?" Tujuannya menyelaraskan informasi antara apa yang dirasakan pelanggan dan apa yang ditangkap oleh perusahaan. Yang ketiga, tunjukkan empati. Staf CS merespon dengan nada lembut, baiklah, saya mengerti dengan apa yang Anda rasakan. Yang keempat, berikan solusi terbaik dan kompensasi. Alih-alih menyalahkan pihak ekspedisi atau pelanggan, staf CS mengambil tanggung jawab, meminta maaf, mengakui kesalahan, solusi, mengirimkan ulang produk baru, nilai tambahan, memberikan bonus 2 saset kopi sebagai bentuk permohonan maaf ekstra. Kesimpulannya, menangani komplain bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana menjaga kepercayaan pelanggan. Komunikasi yang buruk bisa memutus hubungan. Namun penanganan yang empati dan solutif justru bisa membuat pelanggan semakin loyal. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Saya akan bertanya, pertanyaannya, mengapa sikap empati penting dalam pelayanan pelanggan? Jawabannya, agar pelanggan merasa diperhatikan, biasanya akan lebih tenang, kooperatif. Yang kedua adalah listen, apologize, solve, dan thanks. Pengertiannya, LAS adalah metode dalam pelayanan pelanggan yang digunakan untuk menangani keluhan secara efektif dengan 4 langkah, yaitu listen, mendengarkan keluhan pelanggan dengan penuh perhatian. Yang kedua, apologize, meminta maaf, menunjukkan empati dan meminta maaf atas ketidaknyamanan. Yang ketiga, solve, memberikan solusi yang tepat dan cepat. Yang keempat, ada thanks, mengucapkan terima kasih, menghargai pelanggan karena telah memberikan masukan. Tujuannya, meningkatkan kepuasan pelanggan, menangani keluhan dengan profesional, membangun hubungan baik dengan pelanggan, menjaga kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, mengubah pelanggan yang kecewa menjadi loyal. Contoh kasusnya, seorang pelanggan menerima paket berupa jaket dari kurir ekspedisi, namun saat dibuka warna jaket itu tidak sesuai dengan pesanannya. Pelanggan memesan jaket berwarna biru, tetapi yang diterima adalah warna hitam. Pelanggan merasa kecewa dan mencurigai adanya kesalahan teknis pada produk atau proses pengiriman. Penyelesaiannya, yang pertama itu bisa mendengarkan keluhan pelanggan dengan tenang tanpa memotong pembicaraan. Yang kedua, apologize, minta maaf, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Yang ketiga, solve, petugas memberikan solusi alokasi tanggung jawab karena kesalahan ada dengan pengiriman penjual. Petugas membantu memverifikasikan nomor IC dan memberikan solusi agar pelanggan segera menghubungi nomor pengiriman. Yang terakhir, mengucapkan terima kasih kepada pelanggan karena telah melaporkan kendala yang dialami. Kesimpulannya, metode LAS, listen, apologize, solve, thanks adalah cara efektif dalam menangani keluhan pelanggan secara profesional.
profesional dan berempati. Inti dari metode ini menetapkan pelanggan sebagai prioritas, mendengarkan masalah mereka, menunjukkan kepedulian, memberikan solusi, dan tetap menjaga hubungan baik. Ada pertanyaan? Nama saya Silvia Aulia, saya akan memberi pertanyaan. Apa arti dari listen dalam metode LAS? Sebenarnya, listen adalah mendengarkan keluhan pelanggan dengan tenang tanpa memotong pembicaraan pelanggan. Yang ketiga, win-win solution. Pengertiannya, win-win solution adalah sebuah pendekatan penyelesaian masalah atau negosiasi yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dalam model ini, tidak ada pihak merasa dikalahkan atau dirugikan, alih-alih berkompetisi untuk mendapatkan porsi terbesar seperti dalam win loss. Tujuannya menciptakan hasil yang adil bagi semua pihak. Yang kedua, menjaga hubungan baik, misalnya dengan pelanggan. Yang ketiga, menghindari konflik yang berkepanjangan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan. Dan yang terakhir, mencari solusi terbaik tanpa merugikan salah satu pihak. Contoh kasusnya, seorang pelanggan bernama Ibu Reza mendatangi kantor PT Mazaya untuk menyampaikan keluhan beliau. Sebelumnya beliau membeli 4 unit AC Panasonic dan 2 unit mesin cuci LG pada tanggal 9 Desember 2023. Namun salah satu unit AC dibeli ternyata tidak menyala, mati total. Ibu Reza merasa rugi dan menuntut pertanggungjawaban berupa garansi penukaran atau barang baru. Nah, ini cara penyelesaiannya. Maka perusahaan sisi customer service permohonan maaf, mengakui kesalahan, tidak nyamanan secara profesional, pengecekan langsung pihak perusahaan, dan mengirim teknis untuk mendatangi lokasi pelanggan guna mengecek unit yang rusak secara langsung. Garansi penukaran jika terbukti kerusakan berasal dari kesalahan produksi, perusahaan pelanggan diberikan penukaran produk baru. Informasi masa garansi. CS menjelaskan detail masa garansi 1x24 jam untuk penukaran barang dan 2 tahun untuk kerusakan mesin. Oh panjang ya, mau nggak langsung aja? Ada kayak kesimpulannya? Kesimpulannya, perusahaan mengirim teknis untuk cek lokasi dan menjamin ganti unit baru jika ada saja produksi. Pelanggan mendapat kepastian perbaikan dan penukaran tanpa biaya tambahan selama masa garansi. Komplain berhasil diatasi dengan sikap empati, transparansi garansi, dan solusi konkret, sehingga kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Mau nanya, apa tujuan dari win-win solution? Tujuannya menciptakan hasil yang adil bagi semua pihak, menjaga hubungan baik, menghindari konflik yang berkepanjangan, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan, mencari solusi terbaik tanpa merugikan salah satu pihak. Udah, Alifah? Iya. Oke. Keempat, ada follow up. Pengertiannya, follow up adalah tindak lanjutan yang dilakukan oleh customer service setelah memberikan layanan kepada pelanggan. Tujuannya untuk memastikan masalah sudah benar-benar selesai, pelanggan merasa puas, serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Tujuan follow up memastikan solusi berjalan dengan baik, menunjukkan kepedulian kepada pelanggan, menjaga hubungan jangka panjang, mengurangi risiko konflik. Manfaatnya meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun kepercayaan, meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan citra perusahaan, dan mendapatkan feedback dari pelanggan. Contoh kasusnya, seorang pelanggan membeli produk baru secara online, namun saat pakai tiba, botol tersebut bocor dan mengotori barang lainnya. Berdua aja. Penyelesaiannya, Yang hitung-hitungnya aja dibaca. cara penyelesaiannya, dengarkan keluhan, jangan memotong kalimat, meminta maaf dan ulangi keluhan, konfirmasi kembali apa yang dikeluhkan pelanggan agar tidak ada salah paham. Yang ketiga, empati, tunjukkan bahwa kamu mengerti apa yang mereka rasakan, misalnya rasa rugi atau tidak nyamanan. Yang keempat,
berikan solusi yang konkret serta menguntungkan pelanggan. Kesimpulannya, follow up merupakan langkah penting dalam pelayanan pelanggan untuk memastikan bahwa masalah benar-benar sudah terselesaikan dan pelanggan merasa puas. 5. Ada respon cepat keluhan pelanggan via WA bisnis. Nah, ini profil bisnisnya. Terus di sini ada waktu upahnya, deskripsi pasminannya yang anti ribet, bahan charity baby doll original yang punya bahan halus, adem dan gak gampang gesek. Terus ini pintasannya ada opsi, solusi, terima kasih, meminta maaf dan review. Ini cat keluhan pelanggannya. Seorang pelanggan mengeluh kepada customer service dan pelanggan mengirim foto yang sampai ke pelanggannya beda dengan warna yang dia pesan. Jawaban customer service. Yang terakhir, SOP singkat penanganan cat WA bisnis kuliner. Ini profil bisnisnya, PB penyet. Ini deskripsinya, PB penyet goreng yang empuk di dalamnya dengan luaran sambal yang pedas, super pedas. Nah, ini pintasannya, ada pembukaan, menanyakan menu, proses pesanan, bertanya detail dan penutup. Dan ini chat customer-nya.